Selamat bergabung dengan channel YouTube saya Kardi Papahan. Pada kesempatan ini di rubrik hukum dengan tema seorang tukang beca bisa membobol bank, bisakah dana nasabah kembali? Salah satu pemberitaan yang kerap mengemuka di dalam waktu terakhir ini terjadi di Surabaya, di mana seorang tukang beca bisa membobol rekening simpanan dari Muin Jahri di salah satu kantor cabang BCA di Surabaya. Adapun aktor intelektual atau yang diduga melakukan peristiwa hukum tersebut adalah Muhammad Toha, di mana setelah Muhammad Toha mengetahui dokumen-dokumen dan informasi yang terkait dengan tabungan seperti jumlah saldo, nomor PIN, dan juga buku tabungan, kartu identitas seperti KTP, dan juga kartu ATM. Maka Muhammad Toha selaku yang diduga merupakan aktor intelektual di dalam transaksi tersebut mencari orang yang mirip dengan pemilik tabungan, yaitu yang bernama Setu, seorang tukang beca. Dan setelah itu dilakukan transaksi di sekitar 5 Agustus tahun 2022. Tentu bagaimanapun peristiwa hukum tersebut ya perlu ditangani dengan baik supaya ya penyelenggaraan produk jasa perbankan di kemudian hari dengan adanya peristiwa hukum tersebut ya bisa semakin baik. Begitu juga tentunya dengan nasabah bisa lagi lebih peduli dengan dokumen-dokumen yang terkait data pribadi, termasuk tentunya dengan dokumen-dokumen simpanan. Terkait dengan peristiwa hukum tersebut, bagaimana kira-kira dengan adanya ya pembobolan yang dilakukan oleh seorang tukang beca yang bernama Setu atas tabungan yang dimiliki oleh Muin Jahri dari sisi penyelenggaraan jasa perbankan. Tentu kaidah hukum penting yang perlu diketengahkan adalah seperti yang terdapat di dalam pasal 36 Peraturan OJK nomor 6 tahun 2022. Di sana dikatakan penyelenggara usaha jasa keuangan seperti perbankan wajib menjaga keamanan dana dan atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab penyelenggara usaha jasa keuangan seperti perbankan. Itu ini menjadi kaidah penting, dan terkait dengan hal ini di dalam pasal 8 ayat 1 Peraturan OJK nomor nomor 6 tahun 2022 juga disebutkan bahwa penyelenggara usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris, pegawai, dan atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan penyelenggara usaha jasa keuangan seperti perbankan. Jadi dari ketentuan pasal 8 ayat 1 Peraturan OJK nomor 6 tahun 2022, ya, POJK ini adalah tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, dan juga berdasarkan ketentuan pasal 36 Peraturan OJK
atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2022 yang berkata, penyelenggara usaha jasa keuangan wajib menjaga keamanan dana dan atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab penyelenggara usaha jasa keuangan. Yang terkait dengan transaksi keuangan yang dilakukan oleh Setu yang adalah seorang tukang beca, tentu bisa dilihat sebetulnya memang ya dokumen-dokumen transaksi berupa buku tabungan, berupa kartu ATM, berupa PIN, dan juga katakanlah KTP memang ada di bawah atau pada saat transaksinya bisa ditunjukkan mungkin oleh Setu. Tapi ya perlu dilihat bahwa transaksi tersebut bukan atau tidak dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Tentu kalau tidak orang yang bersangkutan yang melakukan, ya supaya transaksi keuangan bisa dilakukan tentunya ya harus melalui sebuah surat kuasa. Tapi transaksi keuangan yang dilakukan oleh Setu seolah-olah Setu selaku pihak yang melakukan transaksi keuangan penarikan tabungan dari rekening simpanan atau tabungan dari Moin Jahri, yaitu sekitar diperkirakan 320 juta, sebuah angka yang relatif besar. Tentu harus melalui kehadiran dari pemilik tabungan, tapi yang hadir adalah Setu. Dapat dikatakan bahwa dua dokumen transaksi yang dilakukan paling tidak ada sebetulnya yang dua tidak memenuhi dua unsur, yaitu penabung sendiri dan juga tentunya dengan tanda tangan. Bagaimanapun kalau bukan orang yang bersangkutan yang hadir atau pemilik tabungan yang hadir, maka tentunya dapat dikatakan bahwa transaksi tersebut diduga adalah sebuah transaksi keuangan fiktif, karena ya yang melakukan adalah bukan orang yang sebenarnya, dan tanda tangan bukan diberikan atau bukan dibubuhi atau tidak dibubuhi oleh orang yang bersangkutan atau pemilik tabungan sendiri. Dalam hal ini tentunya ada kewajiban dari perbankan di dalam melakukan transaksi keuangan yang ditetapkan biasanya di sistem operasional, prosedur operasional dari penarikan tabungan di sebuah perbankan, atau dari sisi ketentuan yang ada khususnya POJK atau Peraturan OJK nomor 23 tahun 2019, ya transaksi yang dilakukan oleh seorang teller ya tentunya harus tetap di dalam kerangka menjalankan peraturan yang terkait dengan penerapan APO dan PPT yang dulu dikenal dengan penerapan prinsip mengenal nasabah atau know your customer. Di sana tentunya dilakukan verifikasi dokumen nasabah yang terkait dengan transaksi keuangan yang dilakukan. Ya seperti misalkan kalau penarikan tabungan yang langsung dilakukan oleh nasabah, paling tidak tentunya diverifikasi di sana slip setoran, apakah slip setoran misalkan juga sudah diisi dengan benar, dan apakah slip setoran juga sudah ditandatangani dengan benar ya oleh yang nasabah yang melakukan penarikan kalau itu langsung dilakukan. Dan juga tentunya sekaligus dilakukan verifikasi apakah nasabah tersebut adalah pemilik tabungan, seperti verifikasi melalui
Di samping tanda tangan juga melalui PIN dan juga verifikasi wajah nasabah dan juga tentunya verifikasi suara nasabah yang bisa dilakukan. Jadi dengan demikian ya supaya bisa sebuah transaksi berjalan dengan ketentuan yang ada di perbankan harus dilakukan serangkaian identifikasi dan verifikasi supaya tentunya ya bisa juga mengendalikan risiko-risiko transaksi keuangan ada, sekaligus tentunya sebagai bagian dari pelaksanaan peraturan OJK nomor 6 tahun 2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Bagaimana cara nasabah pemilik tabungan bisa memulihkan hak-haknya kalau itu misalkan punya dasar hukum atau punya alasan yang bisa dilakukan ya sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan jasa perbankan. Tentunya bisa pertama adalah dari yang lebih singkat dan lebih terukur, yaitu melalui pengaduan nasabah kepada bank yang bersangkutan dengan permohonan ya supaya bisa dananya dipulihkan atau dikembalikan. Nah, itu namanya mengajukan pengaduan, bahwa ya perlu disampaikan dalam pengaduan bahwa unsur kelalaian di dalam transaksi tidak ada yang dilakukan misalkan oleh pemohon atau yang mengajukan pengaduan, dan juga tentunya yang mengajukan pengaduan bisa menunjukkan identitas dan maksud dan tujuan mengajukan pengaduan, seperti misalkan ya minta ganti rugi ya. Nah, seandainya di dalam pelayanan pengaduan yang diperkirakan memakan waktu antara 30 sampai 60 hari pada sebuah perbankan tidak dilayani, terbuka juga tentunya melalui tahap pengaduan ke OJK atau ke Otoritas Jasa Keuangan, karena ini adalah sesuai dengan ketentuan pasal 51 Peraturan OJK nomor 6 tahun 2022. Di sana dikatakan konsumen dan masyarakat dapat memanfaatkan layanan yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan berupa layanan penerimaan informasi, baru kedua adalah layanan pemberian informasi, dan berikutnya adalah layanan pengaduan. Tentu seorang nasabah yang dirugikan di dalam sebuah transaksi perbankan yang dia tidak lakukan atau dia tidak memberikan kuasa untuk melakukan, dan dia tidak lalai di dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan dokumen pribadi dan dokumen-dokumen yang terkait dengan produk, ya bisa melakukan pengaduan ke OJK, misalkan dengan permohonan supaya bisa dimediasi dan juga supaya bisa diminta solusi yang masih bisa ditempuh melalui Otoritas Jasa Keuangan. Kalau pengaduan terhadap bank yang terkait dan juga pengaduan ke OJK belum membuahkan hasil di dalam kerangka upaya memulihkan aset atau dana yang ditarik atau diambil oleh pihak lain tanpa dasar hak atau dengan cara melawan hukum, ya bisa juga dengan cara tentunya melalui mekanisme baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan, melalui sarana di luar pengadilan, misalkan bisa menempuh upaya seperti diatur di dalam peraturan OJK nomor 61 tahun 2020 tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan. Ini salah satu
model-model penyelesaian konflik antara konsumen dengan lembaga keuangan atau penyelenggara usaha jasa keuangan seperti perbankan, di mana melalui proses mediasi ada lembaga yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah transaksi keuangan yang dilakukan oleh penyelenggara jasa keuangan seperti perbankan untuk tujuan memulihkan aset atau dana dari nasabah yang digunakan atau dilakukan oleh pihak lain dengan cara melawan hukum. Jadi sarana lembaga alternatif penyelesaian sengketa tentunya bisa digunakan di dalam kerangka menyelesaikan tindakan-tindakan dari sebuah perbankan yang merugikan seseorang customer atau nasabah. Sedangkan upaya berikutnya, upaya yang keempat adalah bisa melalui gugatan, khususnya gugatan perbuatan melawan hukum, seperti diatur di dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, junto pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan pokok gugatan misalnya dan petitum minta ganti rugi, dengan pokok gugatan atau materi gugatan dengan perbuatan melawan hukum. Nah, itulah 4 mekanisme, 4 cara bagi seorang nasabah yang dirugikan, yang didukung tentunya dengan alat-alat bukti yang relevan dan kuat atas transaksi-transaksi keuangan yang mungkin saja terjadi di perbankan, yaitu melalui pengaduan ke perbankan yang bersangkutan. Sedangkan yang kedua adalah melalui pengaduan ke otoritas jasa keuangan. Sedangkan yang ketiga melalui penyelesaian di luar pengadilan seperti melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan. Sedangkan yang keempat adalah melalui gugatan melalui pengadilan. Itulah cara-cara dari seorang nasabah untuk dapat melakukan upaya untuk dapat memulihkan asetnya atas dugaan transaksi keuangan yang terjadi di perbankan yang diduga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon untuk kelanjutan rubrik hukum, podcast yang sederhana ini bisa di like, di subscribe, dan juga tentunya di share. Terima kasih, salam sukses.